Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur-dulur anu di lembur, baraya-baraya anu di kota. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026. Semoga semuanya sehat, lalu murah rezeki, yang sakit segera sembuh, yang sehat semakin kuat, yang sedang mendapatkan kesulitan semoga diberikan kemudahan, yang sedang sempit semoga diberikan keluasan dan kelapangan. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026. Saat ini saya sedang berada di sebuah kawasan di daerah Desa Ligung Lor, Kecamatan Ligung, Desa Ligung Lor, dan kabupatennya adalah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya sedang berada di sebuah kawasan yang dikenal dengan Puteran. Puteran itu merupakan peninggalan zaman Belanda ya, di belakang saya. Ini semacam bendungan yang digunakan untuk pengairan pesawahan yang ada di sekitar, baik yang ada di Desa Bantarbaru, kemudian wilayah Muara, juga Ligung dan sekitarnya. Nah, pagi hari ini, sekarang pukul 7 pagi hari, saya mencoba ingin mengeksplorasi suasana dan kondisi Puteran yang merupakan peninggalan dari zaman Belanda. Belakang saya ini adalah bangunan yang sudah tua dan sudah cukup ini ya, tua dan sudah agak rapuh rupanya ya. Nah, kita akan lihat sejauh mana kondisi Puteran yang merupakan salah satu peninggalan yang tersisa dari zaman pemerintahan atau kolonial Belanda. Terdengar suara burung pagi hari, cit cuit, cit cuit. Ini saya memulai perjalanan dari Desa Ligung Lor menuju kawasan Bendungan Puteran yang ada di daerah Ligung Lor, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Hal pertama yang mungkin perlu kita perhatikan, inilah kondisi bendungan Puteran yang ada di Desa Ligung Lor ya. Ini ada bendungannya cukup dalam, yang lihat konstruksinya juga susunan batu-batu peninggalan zaman Belanda ya. Nah, tetapi ini nih, ini yang sangat tidak mengenakan tuh suasana seperti ini. Lihat, ini kotor sekali, dan itu adalah tumpukan sampah. Tetapi pagi hari ini saya lihat tumpukan sampahnya sudah dikumpulkan ya itu ya. Artinya dengan begitu ini ada upaya untuk melakukan pembersihan sampah yang sangat kotor, mengotori sungai ini. Ini sungai yang juga terbentang sampai ke arah selatan ya, cukup panjang. Nah, kalau sedang banyak airnya, air ini tentu saja mengalir, kemudian dialirkan ke bendungan Puteran ini. Nah, karena semuanya ini yang sangat menjadi keprihatinan kita semua, ini adalah bagian dari perilaku kita semua, khususnya ada di sini. Ini orang-orang di sekitar sungai banyak yang membuang sampah mereka di sungai, kemudian dialirkan dari selatan, kemudian sampah-sampahnya banyak yang menyangkut di sini. Ketika airnya sedang banyak, debit airnya sedang melimpah, tentu saja sampah-sampah ini sampai ke bawah ini. Tapi karena sekarang sedang kemarau, Agustus awal ini masih kemarau, masih cukup panas dan gersang ya, airnya juga menyusut, debit airnya juga berkurang drastis. Ini sampah-sampahnya banyak yang tertahan di sini. Meskipun saya agak prihatin dan miris dengan kondisi sampah yang ada di sini, tapi melihat itu gundukan-gundukan itu ada sedikit optimisme atau harapan bahwa ternyata ada tangan-tangan yang berbuat baik untuk mengumpulkan sampah ini, yang semoga ada penanganan berikutnya, entah untuk dibuang atau diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Masalah sampah ada masalah kita bersama ya, di mana-mana sampah memang menjadi persoalan yang cukup besar. Dan sebenarnya sih kalau saya boleh berpendapat ya, dan mungkin pendapat kita semua, bahwa sampah bukan hanya harus dibuang, tetapi harus dikelola dan diolah menjadi, entah menjadi pupuk, entah sebagian juga menjadi kerajinan-kerajinan yang memiliki added value, nilai tambah yang bermanfaat secara sosial dan juga secara ekonomis. Nah, itu tadi masalah sampah.
Nah, sekarang saya ingin eksplorasi kondisi putaran. Ini airnya yang ada di tengah-tengah dua bendungan ini ya. Maksudnya dua benteng ini. Maaf. Nah, ini bangunan yang tadi saya perlihatkan di awal. Sedangkan sebelah sininya lagi, sebelah kanan saya ada sungai yang panjang dan luas. Ini sungainya banyak ya. Dari sana juga sungai. Terus tadi yang tadi banyak sampah itu juga sungai. Banyak aliran sungainya. Nah, sungai yang ini tuh nanti mengalir sampai ke daerah Ampel. Ampel kemudian ke arah utaranya lagi sampai ke Kabupaten Indramayu, ke daerah Indramayu. Nah, inilah suasana di kawasan putaran. Nah, saya akan coba mencari titik yang lain, sudut yang lain. Tuh tadi yang saya komentari itu tadi ini. Tuh lihat ya, semua. Jalan kecil bisa dilewati oleh motor ya, kendaraan roda dua, dan juga oleh para pejalan kaki. Lihat, inilah suasananya. Dulu ketika saya masih kecil, ketika masih sekolah SD, putaran ini termasuk kawasan yang menjadi ikon di daerah kami. Kalau orang-orang mau berjalan atau mau menikmati suasana pagi atau sore, mereka bilang ke putaran. Tetapi tentu saja harus berhati-hati, karena ketika masih kecil tentu saja kami tidak berani ya untuk datang ke sini sendirian tanpa pengawasan dan penjagaan orang tua atau orang dewasa. Karena apa? Ya karena begini, lihat kondisinya tinggi, dan kalau airnya sedang membludak, sedang banjir, tentu ini sangat beresiko. Bahkan di sini pun, lihat, ini dalam suasana musim kemarau ya, airnya lagi tidak begitu banyak, tidak begitu besar. Tuh lihat, harusnya di sana cukup kencang ya harusnya, karena airnya banyak. Nah, sungai inilah yang menjadi salah satu sumber air untuk mengaliri pesawahan yang ada di sekitar kecamatan ini, Kecamatan Legung, bahkan beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Majalengka di sana itu, dan juga Kabupaten Indramayu yang ada di sebelah utara sana. Lihat, matahari sudah sangat cerah ya, matahari pagi pada pukul 7 lebih, sangat cerah ceria. Oke, ini bagian yang sangat saya sukai untuk saya berjalan-jalan di sini. Jalannya kecil, cukup menantang untuk kita lewati. Tapi tentu saja harus hati-hati. Kalau terutama anak-anak, kalau mau jalan ke sini, melewati jalur ini, tentu saja harus sangat berhati-hati. Nah, perhatikan. Nah ini nih, sampahnya, sampah rumput ya. Dulunya sih kayaknya sampah-sampah yang menumpuk, karena bercampur dengan unsur tanah, sehingga kemudian muncullah tumbuh-tumbuhan ini. Semakin apa ya? Serumutan apa nih? Daunnya ada yang seperti kangkung juga ya. Oke, apalah. Nah, tuh lihat sampahnya tuh datang. Iya, tuh lihat sampah-sampah masyarakat ini. Sampah-sampah warga maksudnya. Coba lanjut sampai ke arah utara. Nah, saya akan coba ambil gambar dari sebelah mana ini? Sebelah utara ya. Itu timur. Ya, ada matahari itu timur. Nah, ini adalah sungai yang mengalir ke arah Indramayu. Nah, sedangkan yang sana itu ke selatan itu yang ke arah Kabupaten Majalengka. Nah, saya akan coba mengambil gambar dari sudut sebelah utara. Saya juga melihat kondisi putaran ini dari sisi yang lain, dari sudut yang berbeda ya. Nah, lihat, wah apa tuh? Ada kayak pijakan-pijakan ya. Itu bagus tuh. Pijakan-pijakan. Nah, kalau turun untuk loncat-loncat, menyenangkan ini. Menyenangkan, bagi saya menyenangkan. Nah, inilah teman-teman. Perhatikan sampah lagi. Yang tadi
Tadi itu kan yang sampahnya banyak itu di sebelah sana tuh, di bawah benteng yang itu tuh, di bawah yang tadi saya perlihatkan ya. Nah, itu kan rumah yang tadi saya sebutkan, bangunan atau gedung. Nah, ini pada bagian mana nih? Bagian utara ya. Nah, ini gedungnya seperti ini. Tuh, terlihat airnya mengocor, mengalir dari atas ke bawah. Nah, kemudian ini tuh, ini tentu saja ini adalah apa? Migrasi sampah yang dari sebelah selatan ke arah utara ini. Nah, kalau ini sampah-sampahnya hilang, sungainya bersih, bendungannya rapi, ini mantap, benar-benar bisa menjadi tempat wisata yang sangat menyenangkan. Apalagi tuh, di situ lihat ya, ada apa tuh? Apa namanya ya? Itu di sungai ada pancatan-pancatan yang terbuat dari semen kayaknya nih. Bisa digunakan untuk bermain ini. Agak jeleng dari satu titik ke titik yang lain, wah sangat menyenangkan. Nah, sedangkan situ itu ada bentengnya yang sudah lama rupanya dan sudah miring dan sudah belah sebagian. Dan ini luar biasa kalau diperbaiki lagi ya, direnovasi. Saya bayangkan dan saya berharap ini jika putaran ini terus diperbaiki, kemudian direnovasi dan dibuat seindah mungkin sedemikian rupa, maka ini bukan hanya berfungsi secara ekonomis bagi pengairan pesawahan yang ada di sekitar, tetapi juga bisa menjadi fungsi rekreatif, rekreasi untuk masyarakat. Bahkan bukan hanya masyarakat yang ada di kawasan ini, bahkan bisa menjadi tempat wisata, kunjungan wisata bagi masyarakat yang ada di luar daerah ini, baik masyarakat Majalengka sendiri, masyarakat Indramayu yang juga dekat dari sini, atau juga daerah Sumedang dan Subang. Apalagi kalau air sungainya sedang banjir, sedang banyak, debit airnya sedang melimpah ya, ini kan luar biasa. Juga banyak batu-batu, banyak batu-batu ya. Inilah suasana putaran di pagi hari. Saya sering kesini sekarang-sekarang ini. Pada tahun 2026 ini saya mulai banyak berkunjung ke kawasan ini sambil jogging, sambil menikmati pagi, menikmati gemericik air sungai yang ada di bendungan ini, dan sambil melihat air yang mengalir yang ada di sungai ini. Saya sekarang sudah mulai sering datang ke sini sambil menikmati suasana. Dan kali ini yang keberapa kali saya ke sini sambil memberikan sambil ingin mendokumentasikan suasana yang ada di putaran. Inilah aliran air yang tadi kita ceritakan. Ini menuju ke arah timur ya, timur tapi nanti belok ke arah utara nanti di ujung sananya. Nanti kita akan eksplorasi ya setelah ini, setelah saya membuat gambar di sini, mengambil gambar di sini, putaran nanti saya akan lanjut ke perjalanan nanti ke sana, terus sampai ke arah ujung, sampai ke jembatan. Oke. Pada Ramadannya lalu saya pernah mengambil beras di salah satu heleran yang ada di Kampung Muara, Desa Legungor, sekitar 1,5 ton ya dari heleran untuk dibagikan kepada masyarakat yang ada di Majalengka sendiri, kemudian di Bandung, di Garut, di Sumedang, dan juga di Ciamis, yang merupakan titipan infak sedekah dari para pelajar Arabia TV asal Singapura. Nah, helerannya melewati jalan ini tuh ada kanopi itu ya, dan ada besi-besi, ada putaran-putaran itu. Nah, itu yang disebut putaran itu rupanya itu tuh yang mutar-mutar itu ya, alat yang warna biru. Nah, melewati situ, kemudian nah itu yang motor itu ya, di situ ada heleran. Kemudian kita kembali lagi ke sini melalui jalur ini untuk kemudian kami memasuki tol Kertajati, pintu tol Kertajati dari sini.
Nah, coba kita nikmati sebentar melihat aliran air yang bergerak mengalir dari selatan ke arah utara, dari barat ke arah timur. Nah, lihat semburat cahaya matahari dari atas, kemudian memantul ke sungai. Lihat, indah ya, indah sekali. Nah, demikianlah teman-teman semuanya, dulur-dulur yang ada di lembur, baraya-baraya yang ada di kota, sekilas pemandangan dan penampakan bendungan putaran yang ada di Desa Ligung Lor, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Semoga kita semuanya semakin sehat, semoga kita semuanya semakin kuat, yang sakit segera sembuh, semoga semuanya selalu berada dalam kebaikan dan kebajikan, penjagaan dan perlindungan. Putaran semoga semakin menampakkan keindahan dan kemanfaatan yang seluas-luasnya, indah, berkah, dan bermanfaat. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk di Sanggarung. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Kami berdua pada bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia ini, kami kembali berjalan-jalan menikmati pagi hari yang sangat indah dan cerah di Desa Ligung Lor dan Bantarwaru, Kabupaten Majalengka. Lihat di sebelah kiri saya, ini adalah sungai yang membentang dari barat ke arah timur, dari selatan ke utara, dari daerah Kabupaten Majalengka melintasi Kabupaten Indramayu. Sedangkan sebelah kanan saya nampak ini ada banyak pohon mangga, juga pohon pepaya, pohon pisang. Suasananya sangat indah. Kami berjalan-jalan ke sini untuk menikmati pagi hari, mensyukuri nikmat ilahi. Nah, lihat buah mangganya sudah maksud saya pohon mangganya sudah mulai berbunga ya, kembang-kembangnya banyak, semoga segera berbuah dan buahnya bagus-bagus ya. Ada para petani panen dengan melimpah dan memberikan penghasilan yang besar. Lihat bunga pohon mangganya sangat banyak, kayaknya semua pohon sudah berbunga ya di sini. Dan bunganya banyak, kembang-kembangnya banyak. Bambu batu yang ini pisang juga banyak. Kita bersama istri kembali melakukan perjalanan pagi hari untuk melintasi kebun-kebun dan sungai yang ada di perbatasan Kabupaten Majalengka dan Indramayu, tepatnya Desa Ligung dan Desa Bantarwaru. Perhatikan teman-teman semua, mungkin di antara teman-teman pernah melihat sebuah sungai yang suasananya mirip seperti ini. Di manakah sungai itu? Mungkin kita menikmatinya sebagai salah satu sungai yang indah. Nah, coba lihat di sini, maka sungai ini terasa indah, terlihat bagus, dan kalau kita ada di sini benar-benar sangat nyaman, sejuk, dan juga damai. Sini tidak bising ya, sebab ini di kampung. Sungainya tidak
daerah perkotaan tetapi adanya di kampung, sehingga tidak ada kebisingan atau keributan. Nampak hawar-hawar terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran yang diiringi oleh deru motor di jalan di atas itu yang agak jauh, jalannya agak tinggi, dan sebagian juga terdengar ada kicauan burung pagi hari. Ini perjalanan kami melintasi sungai ini dan juga kebun-kebun di sebelah kanan. Sebenarnya tujuan kami bukan hanya di sini. Ini hanyalah titik yang kami lewati dan kami nikmati di tengah perjalanan. Sedangkan tujuan utama kami perjalanan pagi hari ini adalah menuju pesawahan yang sangat luas terbentang. Sebulan yang lalu padi-padi baru ditanami dan sekarang kami datang lagi ke sini sebulan kemudian, berarti pada usia kurang lebih 2 bulan. Nah, kita akan menengok, melihat bagaimanakah suasana pesawahan ketika padinya berusia 2 bulan. Nah, lihat di depan sudah ada jembatan yang menghubungkan desa Bantarwaru dengan Danaraja Ampel. Bantarwaru dan Ampel adalah 2 desa yang termasuk Kecamatan Higung, Kabupaten Majalengka. Tetapi Ampel itu adalah desa terakhir dari Kabupaten Majalengka. Di ujungnya Desa Bondan, di seberangnya itu adalah bagian dari Kabupaten Indramayu. Banyak sekali nih, belum terdengar berkicau, bercicit-cicit. Perjalanan kami sudah semakin dekat menuju areal pesawahan yang luas terbentang, dan semakin dekat jembatan penghubung antara desa Bantarwaru dan desa Ampel. Itu yang warna biru itu adalah pabrik ya. Memang salah satu perubahan yang ada di daerah ini adalah sekarang ini mulai banyak bermunculan berdiri pabrik-pabrik baru. Nah, salah satunya ada di daerah sini. Jadi saya sendiri tidak begitu tahu pabrik apa, tidak tahu. Tapi mudah-mudahan keberadaan industri dan pabrik-pabrik yang ada di kawasan ini tidak sampai mengganggu dan mencemari lingkungan. Ini sungai yang sangat menjadi andalan masyarakat untuk pengairan. Terdengar ya suara diesel yang digunakan untuk menaikkan air untuk dialirkan ke pesawahan. Airnya diambil dari sungai ini nih. Duk. Terdengar kan suara diesel, mesin diesel. Nah, ini kebun mangga lagi. Di sini banyak kebun mangga ya. Memang daerah Pantura itu dikenal sebagai daerah penghasil mangga. Pantura Indramayu dan Pantura perbatasan Majalengka Indramayu. Itu pohon-pohon mangganya sangat banyak dan melimpah. Bahkan dikenal buah gedong itu berasal dari Majalengka. Oke. Matahari kembali kita lihat bersinar semakin terang, semakin cerah, dan semakin meninggi dari ufuknya. Dari ufuk timur sekarang makin meninggi. Nah, itu di depan itulah area pesawahan yang akan saya tuju. Jadi kita lihat ya bagaimana pesawahan ini terbentang sangat luas. Pesawahan yang sangat luas, ciri khas Pantura, ciri khas pesawahan Pantura.